Oke, halo semuanya. Jadi di video ini cuma sharing materi de- yang sudah saya pelajari hari ini tentang demokrasi. Dimana demokrasi itu banyak atau mungkin hampir dilakuin di semua negara. Salah satunya negara kita yaitu Indonesia. Nah, gimana sih kita tuh atau apa sih itu demokrasi? Sebelum kita masuk tuh mungkin kita bakal cari tahu dulu kegunaan utama ya. Demokrasi di sini tuh bisa bisa menjadi alat ukur kualitas dari suatu negara atau sering disebut barometer demokratisasi. Kemudian uh, untuk yang biasanya menjadi poin penting atau pengaplikasian demokrasi yang paling penting itu adalah musyawarah. Kenapa sih musyawarah itu merupakan pengaplikasian yang terbaik dari demokrasi ini? Nah, jadi musyawarah sendiri itu dia merupakan cara untuk kita tuh mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan tanpa mengikuti mayoritas maupun minoritas. Jadi hasilnya itu kita dapat dari keputusan bersama atau yang lebih sering disebut mufakat. Nah, baru kali ini kita akan masuk ke dalam uh, demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Ya, sepengetahuan saya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan suatu negara yang dimana kekuasaannya itu atau kedaulatannya itu dipegang atau ada di tangan rakyat. Nah, jadi demokrasi sendiri itu adalah tujuannya itu untuk untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi tentu saja kedaulatan itu dipegang oleh rakyat itu sendiri di suatu negara. Nah, kemudian kita udah tahu pengertian demokrasi. Lalu kan kita tahu negara yang memiliki kualitas bagus tuh kita bisa ngecek dari demokrasinya dia. Lalu gimana sih suatu negara tuh dapat dikatakan demokratis? Nah, ini tuh ada sebenarnya banyak ilmuwan yang mengatakan seperti 7 prinsip atau bahkan 3 prinsip. Namun secara universal itu kita dapat melihat dari 3 prinsip. Yang dimana yang pertama itu adalah eh, dalam pengambilan keputusan politik itu harus ada keikutsertaan warga negara. Jadi ketika mengambil suatu keputusan tentang kenegaraan itu tuh diharapkan warga negara tuh dapat berpartisipasi atau bahkan wajib berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ini. Nah, yang kedua itu adanya tingkat persamaan atau kesetaraan di antara warga negara. Jadi eh, negara itu harus melihat warganya itu sama dan setara. Entah itu di mata hukum maupun di mata politik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan yang diakui dan digunakan oleh eh, rakyat atau warga negara. Jadi rakyat itu memiliki kebebasan untuk berpendapat ataupun bergerak lah berperilaku dan negara tuh sebaiknya itu untuk melindungi kebebasan tersebut. Kemudian kita udah setelah prinsip-prinsip ini tentunya eh, tentunya demokrasi di suatu negara tidak bisa bangkit atau tegak secara sendirian. Maka dari itu adalah unsur-unsur utama atau pilar-pilar penegak demokrasi di suatu negara. Nah, yang pertama itu adalah negara hukum. Gimana sih maksud negara hukum? Negara hukum itu adalah negara yang menganggap hukum superior atau menganut hukum atau mengayomi masyarakat dengan hukum dan keadilan. Jadi eh, negara ini biasanya lebih adil dalam mengatur sesuatu karena biasanya berbasis dengan hukum. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masyarakat mandani. Koreksi kalau salah, tapi seingat saya masyarakat mandani. Nah, masyarakat mandani itu apa sih? Masyarakat mandani itu adalah masyarakat yang memiliki jiwa pluralisme atau keberagaman, memiliki jiwa toleransi dan juga saling menghargai. Jadi tidak hanya berdasarkan negara, bergantung pada negara,
demokrasi juga bergantung pada masyarakat. Nah, kemudian setelah negara dan masyarakat yang mendukung, tentu saja kita harus ada hal yang menyatukan kedua hal tersebut, yaitu infrastruktur politik, di mana seperti contohnya itu partai politik yang biasanya di negara kita yaitu Indonesia digunakan untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat menuju ke pemerintah atau negara. Nah, kemudian setelah kita tahu penegak-penegaknya, unsur-unsur penegaknya, sekarang kita menuju ke eh, klasifikasi demokrasi. Nah, di sini pembagian demokrasi itu cukup banyak ya. Yang pertama itu ada di pembagian berdasarkan titik perhatiannya. Jadi yang pertama adalah demokrasi formal atau sering disebut demokrasi liberal atau demokrasi barat. Nah, kenapa sih dapat disebut demokrasi liberal juga? Karena memiliki ciri khas yang sama, yaitu mengutamakan kebebasan berpikir, berpendapat, bergerak, dan juga bergerak. Kemudian kenapa juga disebut demokrasi barat? Karena biasanya demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara barat seperti Eropa dan juga Amerika. Kemudian yang kedua itu di pembagian berdasarkan titik perhatian itu ada demokrasi material. Material. Ya, demokrasi material itu biasanya dianut oleh negara-negara timur atau negara-negara yang sosialis. Kenapa? Karena demokrasi ini sangat mengutamakan paham kebersamaan. Jadi hak individual itu atau hak pribadi itu tidak diakui. Nah, kemudian selanjutnya ada demokrasi campuran, yaitu pergabungan antara demokrasi formal dengan demokrasi eh, formal dan material, di mana biasanya ini campuran ini dianut oleh negara non blok atau negara pertengahan yang bersifat yang mengambil jalur tengah. Ciri khasnya itu di negara dengan demokrasi campuran ini dia tetap mengakui adanya hak individual, tapi hal-hal tertentu itu dikuasai oleh negara. Biasanya seperti negara kita itu tuh yang dikuasai oleh negara itu aspek-aspek penting yang mempengaruhi khalayak banyak. Contohnya BBM, listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut itu pembagian demokrasi itu berdasarkan penyaluran kehendak atau aspirasi rakyat. Nah, yang pertama itu adalah demokrasi langsung. Jadi rakyat itu berperan aktif dan langsung menyatakan aspirasinya uh, untuk mempengaruhi atau akan berdampak langsung kepada sistem atau kegiatan pengambilan keputusan politik ini. Sedangkan yang kedua ini berlawanan dari yang pertama, yaitu demokrasi perwakilan, di mana demokrasi perwakilan ini merupakan demokrasi yang paling banyak dianut oleh negara di dunia di masa modern ini. Kenapa begitu? Karena demokrasi perwakilan sendiri itu adalah demokrasi yang aspirasi rakyat itu diajukan oleh orang-orang tertentu yang sudah dipilih oleh rakyat sebagai wakil di dalam pemerintahan negara tersebut, sehingga masyarakat tidak secara langsung mengajukan aspirasi, melainkan melalui perwakilan yang sudah ia pilih sebelumnya. Nah, kenapa ini paling banyak digunakan oleh negara-negara dunia modern ini? Karena biasanya yang pertama adalah alasan utamanya warga negara di dunia modern ini sangat banyak sehingga susah untuk mencakup semua aspirasi. Yang kedua adalah wilayah negara yang terlalu luas sehingga diharapkan adanya perwakilan dari setiap negara. Kemudian yang pembagian yang ketiga itu adalah berdasarkan ideologi. Nah, ini yang pertama ada demokrasi rakyat, sesuai katanya rakyat. Jadi pada demokrasi ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan rakyat. Jadi dia akan melakukan apa saja agar masyarakat ini hidup setara. Jadi mungkin seperti tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, berkebalikan dari itu ada namanya demokrasi konstitusional, di mana demokrasi ini tuh negara tidak memiliki tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk membatasi hak pribadi setiap warga negara ya. Jadi
untuk menjaga perdamaian dari suatu negara dengan demokrasi konstitusional, biasanya negara akan menjaga agar eh, pengaplikasian HAM atau hak asasi manusia itu tetap berjalan dengan baik, sehingga walaupun hak pribadi tetap diakui atau berjalan, itu negara tetap damai dan tidak terjadi terlalu banyak konflik. Mungkin sekian dari yang saya dapat jabarkan materi yang sudah saya pelajari beberapa jam yang lalu ya. Ini saya mencoba teknik belajar dengan cara menjelaskan. Ini materinya tidak 100% benar yang saya bawakan, karena ini berdasarkan dari ingatan saya dan mungkin banyak juga yang saya salah kata atau lupa. Dan jangan percaya materi ini. Mungkin materi ini yang benar ya 20-30% lah. Sisanya mungkin eh, banyak yang lupa atau tidak sesuai dengan catatan materi yang asli. Jadi